Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik dalam vlog Beritakan Kebenaran. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat beberapa series tentang berita Natal di tahun 2021 ini. Nah, semoga video ini bisa menjadi berkat. Dan sebelum kita meneruskan videonya, silakan pencet tombol like, share video ini kepada teman-teman yang lainnya, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya bisa mendukung pelayanan melalui vlog Beritakan Kebenaran ini. Dan ini adalah berita Natal yang pertama buat kita sekalian. Teman-teman sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang, yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini juga kita jalani bersama, sehingga kita bisa dikatakan umat yang berbahagia. Nah, teman-teman sekalian, berita Natal yang pertama hari ini berkaitan dengan Simeon, seorang yang benar dan saleh. Sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah gambaran bahwa Lukas itu mencatat tentang Yesus itu di dalam sebuah konteks yang sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Salah satunya adalah tentang kaitan hukum Taurat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa orang Yahudi saat itu sangat menghormati hukum Taurat. Mereka belajar untuk mentaati firman hukum Taurat tersebut supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca bagian tadi, dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Pada waktu itu dikatakan Yesus anak itu dibawa masuk dan oleh orang tuanya ke bait Allah untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Jadi ada banyak hal dicatat di sana tentang disunat, ya, tentang bagaimana Yesus dan Maria juga mengikuti semua tradisi-tradisi yang harus dijalani sebagaimana mereka orang Yahudi. Dan ini membuat sebuah pesan yang sangat kuat buat kita adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Yesus kan adalah Tuhan. Kenapa dia harus tetap menjalankan hukum Taurat yang adalah aturan Tuhan buat manusia? Nah, kalau kita melihat ada dua aspek yang saya bagikan. Yang pertama adalah kalau Yesus tidak melakukan apa yang hukum Taurat nyatakan, bisa jadi Yusuf dan Maria itu menjadi batu sandungan dan kesulitan sekali bagi Tuhan Yesus untuk menjalankan semua hukum Taurat tersebut, menjalankan semua panggilan dia untuk melayani bangsa Israel. Poin yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Maka pada waktu Tuhan sudah menentukan hukum Taurat, yang masalah bukanlah hukum Tauratnya. Yang masalah adalah kemampuan manusia untuk bisa menjalankan hukum Taurat tersebut. Maka Alkitab mencatat karena ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus, maka orang-orang yang tidak taat itu bisa diselamatkan. Artinya Tuhan Yesus waktu menjalani hukum Taurat, dia menjalaninya dengan sempurna. Tidak ada satu hal pun yang tidak dia lakukan. Nah, dalam kaitan itu Alkitab juga mencatat kalau kita harus melakukan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu mengatakan kalau satu saja kita gagal melakukannya, maka kita bersalah terhadap 9 yang lainnya. Dalam arti kata lain, hanya ada 2 pilihan. Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama, kita harus melakukan hukum Taurat sebagaimana Yesus melakukan, sempurna tanpa cacat. Atau yang kedua adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan karena iman di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus sudah mati dan menyelesaikan semua beban hukum Taurat tersebut di atas pundaknya. Nah, itu pilihannya hanya 2. Tapi kita tidak akan membahas hal itu. Yang saya akan bahas adalah berkaitan berita Natal ketika Simeon, orang yang benar dan saleh itu melihat kepada Yesus. Dikatakan di sana, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang telah Engkau sediakan."
Nah, kata melihat di sana sangat menarik karena kata dipakai adalah eido. Kata eido itu berarti melihat dengan menghayati, dengan sebuah kepastian. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata melihat yang lainnya, ada theoreo, ada ginosko. Nah, kedua kata ini membedakan. Kenapa? Karena kata melihat yang berikutnya adalah kata melihat yang melihat dengan berpikir, seperti halnya ketika Yesus bangkit. Ya, mungkin teman-teman ingat ya, para murid melihat Yesus. Nah, ketika melihat Yesus tapi dia tidak mengenal siapa Yesus. Itu melihat dengan sebuah ketidakpastian. Siapa ya? Masih berpikir. Ada lagi kata yang melihat dengan mengetahui. Dia melihat, dia tahu. Apakah yang dia lihat, dia ketahui itu menggerakkan kehendaknya untuk melakukan apa yang dia tahu? Belum tentu. Nah, kata yang dipakai di sini adalah melihat dengan kata eido, melihat dan menghayati, melihat dengan sebuah kepastian bahwa ketika Simeon itu berkata aku telah melihat keselamatan, ada sebuah dampak. Dampaknya adalah sebuah sukacita yang meluap bagi Simeon. Sehingga Simeon mengatakan hari ini aku sudah siap ya, untuk meninggalkan, untuk pergi dengan damai sejahtera. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Artinya, apa yang dia lihat itu menggerakkan kehendaknya dan membawa sebuah dampak sukacita. Nah, di tengah-tengah Natal yang seperti ini, apakah kita melihat sebagaimana Simeon melihat Yesus? Kayak itu menjadi pertanyaan. Karena kita bisa jadi melihat Yesus, tapi tidak memperhatikan sungguh-sungguh siapa Yesus. Artinya, kita melihat Yesus tidak membuat sebuah kehendak yang lain, tidak membuat kita punya dampak dengan sukacita. Makanya kita harus hati-hati juga sih di tengah-tengah Natal, perayaan Natal ya, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Natal penuh dengan perayaan, makan-makan, ada shopping, ada diskon dan lain sebagainya. Kadang-kadang membuat kita tuh bersukacita bukan karena berita Natalnya. Saya pernah diundang dengan sebuah pelayanan yang sebelum memulai semua kegiatannya, panitia mengatakan, Pak tolong ya nanti khotbahnya jangan lama-lama gitu. Setelah itu ada perayaan supaya jangan terlalu malam. Saya juga berpikir ya, kalau mau meresponi kalimat seperti ini, kan yang harusnya menjadi sumber sukacita itu kan bukan perayaannya Natal, makan-makan hadiahnya, tapi seharusnya menjadi esensinya adalah berita Natalnya itu sendiri. Dan itu yang terjadi pada Natal pertama kali kan. Lukas, Matius, Markus mencatat hal itu. Para gembala, orang majus bersukacita di tengah-tengah kesederhanaan, tidak ada makan-makan, tidak ada hadiah, tidak ada pohon Natal, tidak ada Sinterklas. Dan mereka bersukacita. Kenapa? Karena berita Natal itulah yang menggerakkan kita untuk bersukacita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berita Natal ini membuat kita kemudian mungkin perlu mengambil waktu sejenak untuk memikirkan ulang. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu bersukacita pada hari Natal? Apa sih yang membuat kita itu bergembira? Sekali lagi, saya bukan anti hadiah, anti liburan, ya, anti misalnya bisa dapat diskon dan lain sebagainya. Enggak sih. Tapi kalau itu yang menggerakkan kita, ya kita harus jujur, itu kan pasti berlalu ya. Benar gak? Kan cuma beberapa hari, beberapa minggu lah katakan. Setelah itu kita memasuki kehidupan yang lainnya kan, dan seterusnya kan kita jalani. Jangan sampai kita itu terjebak dalam narkotika rohani. Hanya satu sesaat saja, saat itu kita melihat sebuah kesenangan yang semu. Ya, kamuflase, seakan-akan kita sedang sukacita. Sebenarnya kita nggak sukacita, kita hanya gembira saja gitu loh, karena senang karena sesuatu saja gitu loh. Setelah sesuatu itu tidak ada lagi kan lewat saja gitu. Tapi waktu kita tahu kita berjumpa dengan Yesus, kasihnya selalu ada buat aku dan engkau. Kasihnya selalu mau merangkul aku dan engkau. Kasihnya selalu mau menemani kita berjalan di tengah semua kesulitan hidup yang kita jalani. Di sanalah kita menemukan sukacita yang sejati, yaitu sukacita yang tidak ditentukan dari apa yang ada di luar, apa yang terjadi di luar, tapi sukacita yang diberikan di dalam hati. Makanya saya yakin sekali sukacita itu bukan pencarian, tapi sebuah pemberian. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita sukacita, maka Yesuslah menjadi fokus dan pusat kita di dalam merayakan Natal. Nah, teman-teman sekalian, kiranya berita Natal yang pertama ini membuat kita juga semakin bergairah ya guys ya, bergairah, bersukacita bukan karena segala hal yang ada di luar, tapi karena Yesus yang ada di dalam hati kita, yang menggerakkan hati kita sedemikian bahwa aku manusia yang berdosa, aku dicari oleh Tuhan, aku dikasihi oleh Tuhan, aku dipeluk oleh Tuhan. Di tengah semua pergumulan tekanan hidup yang terjadi, aku tidak pernah ditinggal sendirian. Bahkan Alkitab mencatat kita bisa jatuh tapi tidak mungkin bisa tergeletak, karena tangan Tuhan akan selalu menopang kita untuk berjalan maju ke depan. Jadi siapapun kita dan apapun yang kita sedang alami hari ini, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dalam relasi bersama dengan suami, istri, dan anak, apapun itu bentuknya, kita yakin bahwa selama Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita akan tetap baik-baik saja walaupun kondisi situasi kita sedang tidak baik adanya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Selamat menyambut dan mempersiapkan diri untuk Natal kita pada tahun ini, dan kiranya damai sejahtera dari Kristus Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri video ini, saya mengajak kita untuk pencet tombol like, share video ini kepada teman-teman yang lainnya, dan subscribe channel YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Saya Joy Manik. Saya pamit.